Pada pertemuan kelompok kerja terbuka PBB baru-baru ini tentang norma perilaku yang bertanggung jawab di ruang angkasa, perwakilan Amerika meminta negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya dengan tidak lagi melakukan pengujian rudal anti-satelit pendakian langsung yang merusak, dan mereka berencana untuk mengajukan rancangan resolusi ke PBB. Retorika seperti ini tidak dapat menutupi kepalsuan dari Amerika sendiri. Di satu sisi, Amerika mulai melakukan uji coba senjata anti-satelit pendakian langsung sejak tahun 1959, 2 tahun setelah satelit bumi buatan manusia pertama diluncurkan. Sekarang, setelah alat anti-satelitnya dikembangkan sepenuhnya dan telah memiliki kemampuan anti-satelit pertempuran nyata menggunakan perangkat yang relevan, Amerika tidak memerlukan pengujian seperti itu lagi. Di sisi lain, rancangan resolusi yang dikatakan Amerika akan diserahkan ke PBB hanya menyangkut pengujian tanpa menyebutkan R&D, produksi, penyebaran, dan penggunaan senjata anti-satelit, yang merupakan bukti nyata bahwa proposalnya hanya terbatas pada yang lain, tetapi tidak menahan dirinya sedikit pun. Rancangan resolusi seperti ini memiliki sedikit arti untuk kontrol senjata dan hampir tidak bernilai untuk mempromosikannya. Baik dalam sejarah maupun kenyataan, Amerika selalu memandang ruang angkasa sebagai domain kunci untuk persaingan strategis. Amerika tidak pernah berhenti mencari keuntungan strategis sepihak di luar angkasa, dan ambisinya untuk menguasai ruang angkasa semakin tak terbendung. Baik sejarah maupun kenyataan, Amerika selalu memandang ruang angkasa sebagai domain kunci untuk persaingan strategis. Amerika tidak pernah berhenti mencari keuntungan strategis sepihak di luar angkasa, dan ambisinya untuk menguasai ruang angkasa semakin tak terbendung. Dimulai dari keluarnya dari Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile System atau ABM, hingga memperkuat kerjasama multilateral dengan sekutunya di luar angkasa. Dan tidak itu saja, Amerika juga terus mengambil ruang angkasa sebagai medan perang dan secara aktif membentuk angkatan luar angkasa hingga mengembangkan senjata serangan dan pertahanan di ruang angkasa. Amerika telah mengambil langkah lebih cepat untuk membangun kekuatan militer antariksanya dan berkomitmen untuk mengembangkan tatanan ruang angkasa yang didominasi oleh Amerika sendiri. Dalam kebijakan luar angkasa yang baru dirilis, Departemen Pertahanan Amerika secara terang-terangan menyebut ruang angkasa sebagai domain prioritas kekuatan militer nasional dan meminta Angkatan Luar Angkasa Amerika untuk beroperasi di, dari, dan keluar angkasa secara paralel untuk mengamankan keunggulan strategis dan berkelanjutan guna memperkuat pertahanan di luar angkasa. Dokumen tersebut juga berjanji untuk mempertahankan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan keamanan nasional Amerika, ekonomi Amerika, sekutu dan mitra Amerika Serikat, sekaligus untuk mengkonsolidasikan posisinya sendiri sebagai pemimpin mutlak ekonomi ruang angkasa. Kata-kata terbuka tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya berusaha untuk memperkuat kekuatan antariksanya untuk menekan negara lain demi hegemoni militer di ruang angkasa, tetapi sebagai pengungkit untuk mengamankan keunggulan absolut dalam hal ekonomi dan ketertiban ruang angkasa, dan akibatnya Amerika mengontrol ruang angkasa di semua lini. Selain secara kuat mempromosikan kemampuan operasi ofensif atau defensif ruang angkasa dan menambah keunggulan militer sepihak, Amerika juga telah mengeluarkan visi operasi luar angkasa gabungan tahun 2031 bersama dengan Australia, Kanada, dan negara-negara lainnya. Hal itu tentu memberinya kesempatan untuk lebih mengikat kepentingan mereka bersama, mengintegrasikan kekuatan ruang angkasa yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri. Amerika juga telah mengeluarkan visi operasi luar angkasa gabungan tahun 2031 bersama dengan Australia, Kanada, dan negara-negara lainnya. Hal ini tentu memberinya kesempatan untuk lebih mengikat kepentingan mereka bersama, mengintegrasikan kekuatan ruang yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri, dan meningkatkan kemampuan operasi ruang angkasa yang sistematis dan sekaligus lebih memaksimalkan keunggulannya sendiri di ruang angkasa. Sebagai landasan yang diakui untuk hukum internasional atas luar angkasa, Perjanjian Luar Angkasa PBB mengakui kepentingan bersama seluruh umat manusia dalam kemajuan eksplorasi dan penggunaan luar angkasa untuk tujuan damai. Bagaimanapun juga, ini tentu tidak didengar oleh Amerika. Pada tahun 2017, kelompok pakar di PBB tentang pencegahan perlombaan senjata di luar angkasa gagal menyajikan laporan karena keberatan sepihak oleh Amerika. Dan ini tentu menghentikan upaya seluruh komunitas internasional. Dan sekarang, Amerika secara sepihak menggoreng apa yang disebut prinsip perilaku yang bertanggung jawab. Tentu ini berdasarkan kepentingannya sendiri dan sangat egois untuk mendukung upayanya sendiri dalam hegemoni militer di luar angkasa.
Dengan mempertahankan dan memperdalam eksplorasi manusia ke luar angkasa dan perkembangan pesat teknologi kedirgantaraan, ruang angkasa telah menjadi domain utama yang menopang produksi dan kehidupan masyarakat modern. Ruang angkasa dipandang sebagai bidang strategis terkait keamanan dan pembangunan negara secara keseluruhan. Sebagai aset bersama seluruh umat manusia, tentunya harus dieksplorasi dan digunakan dengan cara damai dan untuk tujuan damai. Persenjataan dan militerisasi ruang angkasa yang agresif tentunya akan membuat ruang angkasa menjadi tidak aman, tidak stabil, dan tidak terkendali. Ini adalah bentuk seruan kewaspadaan tinggi dari komunitas internasional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton ulasan kami dan sampai jumpa di episode berikutnya.